Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Yasurruna fi hadzal liqa' alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang mulia ini kita bisa melanjutkan aktivitas luar biasa kita, yaitu kegiatan taklim setiap hari Rabu, yang semestinya dan seharusnya pada kajian kali ini adalah Ustadz Abu Abdurrahman, Ustadz Haryanton. Beliau ada udzur sehingga di sini kami membadali atau menggantikan beliau. Akhwatu fillah, azani Allahu wa iyyakunna jami'atan. Kita berada di sebuah hari-hari yang mulia, daripada bulan yang mulia, daripada hari-hari yang Allah bersumpah di dalam surat Al-Fajr, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar, demi waktu sholat subuh, dan malam-malam yang 10. Maka para ulama menjelaskan, para sahabat menjelaskan ridwanullah alaihim jami'ah, yang dimaksud 10 malam di dalam ayat walayalin asyr adalah al-ashrul awail min dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu mulianya bulan-bulan tersebut sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sebuah hadis, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang di dalamnya amal soleh dilakukan oleh seseorang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, apapun modelnya amal soleh tersebut, fi hadhil ayyam, melebihi yang dilakukan pada hari-hari ini. Para ulama menjelaskan dan menyebutkan yang dimaksud adalah al-ashrul awail min dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu banyaknya faedah,
dan keutamaan bagi mereka-mereka yang bisa mengisi hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan amal soleh serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwatu fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika para sahabat Nabi SAW mendengar daripada wasiat Nabi SAW, nasihat Nabi SAW, taujihannya Nabi SAW yang menyebutkan tidak ada amal soleh yang dilakukan seorang hamba di hari-hari ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi hari-hari ini. Jadi selain hari-hari ini, itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka tidak bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat sampai bertanya, wahai Rasulullah SAW, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Tidak pula jihad fi sabilillah wahai Rasul. Kenapa para sahabat menanyakan jihad fi sabilillah dalam artian itu adalah berperang di jalan Allah? Karena bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan haram daripada 4 bulan haram yang di dalamnya dahulu mereka di zaman dahulu tidak berperang. Ya, yaitu bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, maka mereka bertanya, tidak pula dengan berjihad di jalan Allah, bagaimana bandingan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan pahalanya orang berperang di jalan Allah? Kata Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Jadi keutamaan amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini, karena memang konteksnya di bulan Dzulhijjah tidak bisa berperang, maka ini lebih utama daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, kecuali illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam ya'ud bisyai'. Kecuali mereka yang keluar di jalan Allah, berperang jalan Allah dengan harta dan jiwa raganya dan tidak kembali sedikit pun, alias dia mendapatkan syahid di medan perang. Ini perbandingan yang luar biasa. Sampai Nabi menyebutkan walal jihad fi sabilillah. Apapun bentuknya, karena Nabi SAW menyebutkan dengan kalimat al-amalus salih. Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Ya, tidak ada hari-hari yang mana Allah lebih mencintai amal soleh yang dilakukan seorang hamba melebihi yang mereka lakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dengan demikian menjadikan motivasi tersendiri bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan menjaga ketaatan dan amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih semangat daripada sebelumnya. Dan di antara amal soleh yang kita lakukan adalah bagaimana kita tetap melanjutkan rutinitas kita setiap hari Rabu untuk belajar bersama, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kita sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan fakihkan kepadanya agamanya. Bagaimana seorang bisa fakih? Fakih yufaqihu fiddin bimana yufahimuhu fiddin. Allah berikan pemahaman terhadap agamanya. Maka seorang ketika mendapatkan kesempatan, kenikmatan menghadiri majelis ilmu, maka di situ merupakan jalan dan wasilah bagaimana dia memahami agamanya. Semoga ini adalah bukti nyata bahwasanya Allah sangat-sangat menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhwatu fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka hal-hal tersebut patut dan sangat harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang luar biasa ini, yaitu Allah memberikan kenikmatan kesehatan yang dengannya kita bisa menghadiri majelis ilmu di pagi hari yang mulia ini. Sungguh Allah menyindir
bagi mereka yang telah berikan nikmat oleh Allah, nikmat yang begitu banyaknya, namun dia tidak pernah bersyukur akan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah mengancam bagi mereka yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau mereka mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada mereka, maka aku akan tambahkan nikmat dan nikmat dan nikmat lagi. Namun kalau mereka kufur, mereka ingkar, mereka tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang telah dianugerahkan, maka ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala amat dan sangatlah pedih. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca daripada al-imanu bil malaikah. Rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akhwatu fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Terakhir kita sampai membaca apa yang beliau katakan, yaitu Syekh Abdul Azim bin Badawi menyebutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, udzinali an uhadditsa an malakin min malaikatillahi ta'ala. Aku diberikan izin untuk menyampaikan tentang malaikat dan daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan man hamlatal arsy. Di antara yang disebutkan, yang diizinkan untuk disebutkan adalah malaikat yang memikul arsy. Bagaimana sifat mereka? Di antara sifatnya adalah anna baina sahmati udunihi ila atikihi masirata sab'i mi'ati amin. Ya, luasnya atau lebarnya atau panjangnya atau jarak, ya, antara telinga bagian bawah, daun telinga bagian bawah sampai tengkuk, sampai pundak bagian atas yang di ujung dalam, ya, tengkuk, ya, jaraknya itu kalau seorang berjalan, ini dalam wujud asli malaikat, ya, pembawa arsy, sejauh masirata sab'i mi'ati amin, sejauh perjalanan sab'i mi'ah, bukan sab'in, ya, padahal usia kita rata-rata adalah antara 60 dan 70 tahun. Ini 10 kali lipatnya usia manusia, yaitu apa? Sab'i mi'ati amin, 700 tahun perjalanan normal manusia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, maka dalam keadaan pada masa itu perjalanan manusia yang tercepat adalah menggunakan kuda. Karena kendaraan pada waktu itu ada 3 model, yaitu kendaraan menggunakan kuda, kendaraan menggunakan onta, kendaraan menggunakan keledai, dan kendaraan menggunakan kaki. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan 700 tahun. 10 kali kehidupan manusia secara umum. Ini menunjukkan bagaimana malaikat Allah yang Allah berikan tugas memikul arsy hanya antara daun telinga paling bawah, ya, ujung telinga paling bawah sampai tengkuk, ya, sampai tengkuk. Itu perjalanan manusia 700 tahun. Bagaimana besarnya malaikat tersebut, kita tidak bisa bayangkan. Maka ketika kita tidak bisa bayangkan betapa besarnya malaikat pemikul arsy, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Allah Maha Besar.
Maka ketika kita berusaha atau mungkin terjangkit penyakit sombong, menjadi orang yang sombong, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, yang kita adalah kecil dan sangat-sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seberapapun soleh kita, seberapapun kuat dan tekadnya kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya manfaat dan kegunaannya adalah kembali kepada hamba itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang menyebutkan au kama jaa finnas, lau seandainya awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai. Seandainya manusia ini, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, baik dari jenis jin dan manusia, insakum wa jinnakum, karena manusia dan jin adalah dua makhluk Allah yang Allah berikan ibadah, Allah berikan tugas, Allah berikan kewajiban kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Jamaah sekalian, akhwatu fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah menyebutkan dalam hadis qudsi tadi, kalaupun orang yang pertama sampai orang yang terakhir dari bangsa jin ataupun bangsa manusia, mereka semua bersatu padu memiliki hati orang yang paling soleh di antara manusia, menjadi orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paling ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari awal manusia diciptakan sampai manusia yang terakhir, dari bangsa jin ataupun bangsa manusia. Maka kata Allah, mazada fi mulki syai'a, tidak sedikit pun menambah kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala, menambah kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kan ala afjari rajulin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Kalau seandainya kalian, wahai manusia dan jin, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, semua bersatu padu, mereka sepakat untuk menjadi manusia dan jin terbesar, yang jin dan terbejat, yang paling musyrik, yang paling kufur, tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Manaqasa min mulki syai'a, tidak akan sedikit pun mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun mengurangi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solehnya kita, ibadahnya kita adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Akankah kita menginginkan kehidupan akhirat yang lebih baik? Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal akhiratu khairu wa abqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, dan akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, yaitu dunia. Kalau kita menjadi orang-orang yang beriman, yang menginginkan kehidupan yang kekal abadi di akhirat tersebut dengan kehidupan yang lebih baik, maka sekarang bagaimana kita mempersiapkan? Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat kelak insyaallah. Akhwatu fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an.
Kemudian kalau musannifu rahimahullahu taala masih berkaitan bagaimana pembahasan tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Azim bin Badawi menyebutkan wahum ma'azamati ajsamihim ajsamun jamilatun karimatun datu suratin hasanatin. Mereka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka adalah utama, mulia, bersamaan dengan demikian mereka mempunyai jism daripada tubuh atau tubuh mereka itu, jasad mereka itu, jism mereka itu adalah jamilah. Semuanya bagus, semuanya menawan, karimatun mulia, zatu suratin hasanah. Mereka mempunyai ciptaan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam penciptaan malaikat mereka mempunyai beleger yang bagus. Ya. Tidak ada malaikat kalau misalnya manusia itu malaikat ompong, nah misalnya. Ini contoh kalau manusia, ya malaikat keriput, mboten etan, glowing, mboten. Jadi malaikat itu sempurna di dalam penciptaannya, ya. Dalam menawannya, dalam kebagusannya, zatu suratin hasanah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh. Di antaranya adalah tentang bagaimana malaikat Jibril alaihissalam di dalam surat An-Najm atau di dalam surat 6, surat An-Najm ayat 5 dan 6. Bagaimana Allah menggambarkan tentang malaikat Jibril alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril alaihissalam yang sifatnya adalah syadidul quwa. Malaikat Jibril ini mempunyai sifat sangat kuat, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dzu mirratin fastawa. Malaikat Jibril mempunyai rupa yang indah. Dzu mirrah, mempunyai rupa yang indah. Kemudian fastawa, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, ya, bagus dan perkasa. Jadi ketika sebagaimana telah disebutkan kemarin, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Yang pertama ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira ketika memberikan wahyu, yang menyampaikan wahyu yang pertama kali. Kemudian yang kedua ketika Al-Isra wal Mi'raj. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dzu mirratin ay dzu manzarin hasanin. Yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala dzu mirratin, kata Abdullah bin Abbas, para daripada ahli tafsirnya para sahabat, beliau menyebutkan dzu mirratin adalah dzu manzarin hasan, memiliki mandar, rupawan yang indah, yang bagus. Jadi malaikat Jibril itu masya Allah, ya, sangat bagus sekali bentuknya atau penciptaannya. Wa jamalul malaikah muqarrirun indan nasi wa ma'lumun ladaihim. Kemudian rupawannya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini sudah diakui oleh manusia dan telah dipermaklumkan adanya tentang bagaimana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahum idza aradul mubalaghata fi wasfi jamali ahadin minan nasi syabbahu bil malaikah. Karena itu
manusia itu kalau melihat ya seseorang yang gantengnya luar biasa, ya, maka mereka akan menyerupakan atau menyebutkan bahwa dia seperti malaikat, menunjukkan bahwasanya manusia dimanapun berada, mereka mengikrarkan, meyakini dan mengetahui dan mempermaklumkan bahwa malaikat itu rupawan sekali. Hal ini sebagaimana telah terjadi kisah nyata yang Allah abadikan di dalam surat Yusuf. Bagaimana perempuan-perempuan kota yang mereka menggunjing ya istri raja pada waktu itu, yang istri raja tersebut tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, mereka menggunjing istri raja, istri ya bapak kepala, kok bisa gitu begini dan begitu. Maka diundanglah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yang Allah abadikan bagaimana kejadian tersebut di dalam Al-Qur'an. Hatta innahum idza aradu malaka wasfi jamalan minan nasi syabbahu bil malaika wa hadha huwa alladhi sarahat bihi an-niswah allati ra'ayna Yusuf alaihissalam. Itu terjadi kepada wanita-wanita yang melihat Yusuf alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 31? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza basara in hadza illa malakun karim. Falamma ra'aynahu akbarnahu. Ketika Yusuf diberitakan keluar, Yusuf keluar. Masya Allah. Yusuf menampakkan dirinya. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Maka mereka, wanita-wanita yang melihatnya, terpesona. Melihat bagaimana kerupawannya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Maka mereka tidak sadar waqata'na aydiyahunna. Mereka merasa seperti mengiris buah-buahan yang ada di hadapan mereka, tetapi ternyata mereka mengiris jari-jari mereka. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam, rupawannya Nabi Yusuf alaihissalam. Alhamdulillah panjenengan mboten kepanggih Nabi Yusuf nggih. Niku alhamdulillah loh. Nah nggih, adanya Dek Yusuf niku putra saya yang ikut namanya Yusuf. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ini kejadian nyata yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Jadi wanita-wanita kota yang mereka tadi diundang, ya, mereka memotong jari-jari mereka yang saat itu mereka merasakan seperti memotong buah-buahan yang disuguhkan pada mereka. Tetapi ternyata mereka memotong jari-jari mereka. Ini bisa diambil kesimpulan. Ya, bahayanya delongop. Nggih, jenengan lek kaget ndang istighfar. Bahaya jenengan HP dicekel ceblok nggih. Tengembong lampu abang dikira ijo bablas lah nggih. Niku bahaya. Nauzubillahi minadz-dzulongop. Nah, ini kisah nyata sampai Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana perempuan-perempuan tersebut begitu melihat Yusuf, mereka mengatakan apa? Wa qul hasyalillah, maha sempurna Allah. Ya, maha basyara. Iki tuh manusia iki. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat yang mulia. Ini malaikat ini. Ya, malaikat. Mereka sudah lupa bahwa kemarin mereka menggunjing ya istri raja yang terperdaya dengan Yusuf alaihissalam. Bukan Nabi Yusuf yang mengganggu istri raja tersebut, bukan. Ya, bukan. Tapi dia yang terpesona. Mereka lupa kalau kemarin mereka menggunjing sedemikian rupa. Begitu melihat Yusuf sendiri, wa qatta'na aydiyahunna. Mereka potong itu jari jemarinya itu. Dirajang-rajang. Lara Bu, boten delok Nabi Yusuf. Lorone bar Nabi Yusuf masuk, waduh, bercecer-cecer darah.
Nah, ini syahid sebagai yang disampaikan oleh Syekh Latif bin Badawi. Manusia menyebutkan orang yang ganteng rupawan disebut sebagai malaikat, menunjukkan kita sudah mengikrarkan malaikat itu rupawan gitu. Jadi nggak ada malaikat itu yang cacat, itu nggak ada. Malaikat sih nggak rupawan itu nggak ada. Jadi malaikat-malaikat Allah semuanya adalah malaikat-malaikat yang rupawan. Amma sifatuhumul khuluqiyah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala wasafahum bi annahum kiramun bararah. Adapun sifat khuluqiyahnya, ya, sifat lawan dari kalau yang di atas tadi kita membahas khalqiyah, jasmaninya. Sekarang ada sifat rohaninya, khuluqiyahnya. Bagaimana mereka malaikat-malaikat Allah? Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala annahum kiramun bararah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat pada malaikat-malaikat Allah sebagai malaikat yang mempunyai sifat kiram bararah. Kiram itu adalah malaikat-malaikat yang mulia. Bararah adalah bararah adalah sifat berbakti, ya, yang tidak membantah atau membangkang. Apa bedanya membantah dan membangkang? Ada seorang yang membantah tapi tidak membangkang. Ada seorang yang membangkang tanpa membantah. Gage tibae menggo. Niku membangkang. Lek diomong nggih mirengaken mawon. Le sampean ya pokoke gak oleh ngene, gak oleh nggih, tapi mboten. Enten sing buah tahu pokoke mboten purun Bu, tapi ternyata panggah budal. Nah, tetapi malaikat Allah Subhanahu wa taala ini kiraman bararah. Ya, dia berbakti kepada Allah, tidak membantah dan tidak membangkang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Abasa? Yang kita kebanyakan dari kita telah menghafalkan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Syahidnya adalah pada ayat bi aidi safarah, di tangan-tangan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Safara, para utusan, di sini adalah malaikat-malaikat Allah. Apa sifatnya malaikat-malaikat Allah? Kiramim bararah. Malaikat-malaikat Allah itu mulia lagi berbakti. Tidak membantah dan tidak membangkang. Dan di antara sifat malaikat yang lainnya, wa min ahassi akhlaqihim al-haya'u. Dan di antara sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala, setelah yang pertama adalah mulia dan berbakti kepada Allah, yaitu tidak membantah dan tidak membangkang. Yang berikutnya adalah malaikat Allah itu sifatnya adalah malu, pemalu. Sebagaimana sebuah hadis disebutkan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu waktu itu nyenden di rumahku. Jadi sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan, suatu waktu Rasulullah SAW itu bersandar di rumahku, ya, kasifan an fakhidaihi awsaqaihi, dalam keadaan suante, nyandar, kemudian silo gitu ya, bersila, yang ketika itu tersingkap paha atau betisnya. Ya,
yes, nyantai di rumah, agak tersingkap paha atau betisnya. Nah, fasta'zana Abu Bakrin fa'adina lahu. Maka datanglah Abu Bakar masuk ke dalam rumah Aisyah bertamu, ya, dan Rasulullah mengizinkannya. Monggo kalau kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo mlebet. Abu Bakar masuk, Nabi SAW biasa saja. Fa'adina lahu, memberikan izin kepada Abu Bakar. Wa huwa ala tilkal hal, masih dalam mode seperti itu. Nyender, ya, sarungnya atau ya kainnya masih tersingkap, kelihatan betisnya atau bahkan kelihatan pahanya, ya. Jadi tersingkap. Kemudian fatahaddasa, kemudian ngobrol sama Abu Bakar, tahaddas, ya. Tsumma istadzana Umar fa'adzana lahu wa huwa kadzalik fatahaddas. Kemudian datang Umar, Masya Allah. Kalau kita melihat banyak sekali kisah, ada Abu Bakar, nanti ada Umar. Ada Abu Bakar, ada Umar. Ya, misalnya dalam perang Tabuk, ya, Masya Allah, ya. Dalam kisah perang Tabuk, perang terakhir di masa Rasulullah SAW, ya, itu bagaimana Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin, ya, untuk bisa mengumpulkan perbendaharaan kas untuk sabilillah. Maka Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasul. Datang Umar, bawa harta banyak. Kemudian, apa yang kau bawa, wahai Umar? Katanya Umar, saya membawa setengah harta. Ketika mengetahui bahwasanya Abu Bakar membawa semua hartanya, maka di situ Umar bin Khattab, ya, mengatakan atau bagaimana yang disebutkan dalam sejarah, saya tidak akan bisa melampaui Abu Bakar dalam kebaikan. Karena Abu Bakar dan Umar ini terus bersaing dan berlomba-lomba. Kembali kepada kisah daripada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang ada di kitab ini. Maka minta izinlah Umar bin Khattab untuk masuk bertamu kepada Rasulullah SAW. Fasta'zana fa'adina lahu wa huwa kadzalika fatahaddasa. Maka Rasulullah SAW mempersilakan Umar, monggo, salam, monggo mlebu. Nah, kalau kita. Kemudian duduk, kemudian ngobrol bertiga. Ngobrol sama Abu Bakar, ngobrol sama Umar, ngobrol gayeng. Wa huwa ala dzalik, ya. Wa huwa ala tilkal hal, kata Aisyah radhiyallahu taala. Rasulullah tetap semende sandaran, tetap dalam keadaan sarungnya tersingkap, ya. Betisnya atau sebagian pahanya terlihat. Kemudian Tsumastadzana Utsman fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabahu fadakhala fatahaddatsa. Kemudian datang Utsman, Masya Allah. Dari sini kita bisa melihat bagaimana, ya, Khulafaur Rasyidin, sahabat yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akhwatu fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian minta izinlah sahabat Utsman bin Affan, tsumasta'dzana Utsman. Tetapi ketika Utsman minta izin untuk masuk, fajalah Rasulullah SAW. Rasulullah enggak semenden lagi. Ya, Rasulullah enggak semende lagi, tetapi memperbaiki duduknya, wasawwasiyabau, dan menutupi kain yang tersingkap tadi, mode sopan, nah gitu ya, ditutup semua lengkap, ya. Kemudian fatah ada, mereka ngobrol berempat. Falamma kharaja qalat. Ketika mereka buyar, ya, tamunya tiga sudah keluar, maka Aisyah berkata. Aisyah heran, ya, kepada Nabi SAW, bagaimana Abu Bakar masuk nyantai, Umar masuk tetap nyantai, tetap dalam keadaan tersingkap tadi, ya,
sebagian betisnya, atau dalam riwayat yang sebagian pahanya. Kemudian Aisyah mengatakan, dakhala Abu Bakar falam tahtasya lahu walam tubali. Tsumma dakhala Umar falam tahtasya lahu walam tubali. Wahai Rasulullah, Abu Bakar mlebu sampean ngono, panjenengan ngoten niku. Ya, tetap tersingkap. Umar masuk, ya panggah koyo ngono. Lah, tsumma dakhala Utsman. Tapi kenapa? Begitu Utsman masuk, fajalasta wa sawaita fi abad. Utsman masuk sampai lu gue ganti posisi, kemudian merapikan pakaianmu, wahai Nabi SAW. Faqala, ini syahidnya. Dari cerita itu, ini syahidnya, sifatnya malaikat itu adalah pemalu. Apa kata Nabi SAW? Ala astahyi min rajulin. Mosok aku ya gak izin karo wong, ya, bahasa kita ya. Ala astahyi. Masa aku tidak malu sama seseorang? Tastahi minhul malaikah. Lo malaikat izin. Sama siapa? Sama Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman itu punya sifat pemalu. Nanti kalau melihat Rasulullah tersingkap, bisa jadi nggak enak dirinya Utsman. Bisa jadi langsung pamit mulai. Rasulullah menjaga perasaannya Utsman. Dan ini pun kadang kita pun mengalami hal yang demikian. Lek panjenengan kalih jenenge kanca plek rodok mamu titik gak apa-apa nggih to. Bar mau masak ngoten nggih. Sapa? Kula yu mlebu. Nggih to. Tapi sing teko Bu Camat, sekedar Bu kula tak adus riyen, nggih to. Nggih. Mboten mambu berambang bawang mboten nggih. Tapi lek rencang kan lah ngoten. Nah, Rasulullah pun demikian, manusia biasa dalam hal ini. Ya, datang Abu Bakar, Umar, biasa, semende, sik bledeh napa wau, tersingkap. Lalu datang Utsman merubah posisi duduknya, kemudian merapikan pakaian. Kata Nabi SAW, ala astahi. Mosok aku ndak malu sama seseorang yang malaikat itu malu sama dia, Masya Allah. Ini di antara keistimewaan sahabat Nabi SAW. Kalau Umar, bagaimana keistimewaannya? Saking Umarnya ini orang yang tegas, setan ketemu Umar cari jalan yang lain. Setan, gitu. Setan ketemu Umar cari jalan yang lain. Pun panjenengan lewat, lencangin delok, ngalih nek wong kuwi lah. Bahaya niki mengke. Tanda tanya besar. Malaikat malu kepadanya. Ya, ini syahidnya adalah bagaimana malaikat, di antara sifatnya malaikat adalah mempunyai rasa malu. Kemudian wal malaikatu, ini penting, di antara poin penting pembahasan tentang malaikat Allah. Kata Syekh Abdul Azim, qala wal malaikatu la yusufuna bidzukuratin wala unusatin. La yusufuna bidzukuratin wala unusatin. Malaikat Allah, walaupun panjenengan yang biasa belajar bahasa Arab dasar, ya, di antara tanda isim mu'annas adalah adanya takmar butoh nafidatun, sayyaratun, miklamatun, qalansuatun, darajatun. Nah, malaikatun muannas napa mboten? Mboten. Ya, kata Syekh Abdul Azim, wal malaikatu la yusafuna bidzukuratin wala unusatin. Malaikat itu tidak disifati jenis kelaminnya sebagaimana manusia. Ya, tidak bidzukurah, punya jenis kelamin laki-laki, wala unusatin. Begitu pula punya jenis kelamin perempuan. Walaqad dhallatil arabu, sungguh ya, mereka orang-orang Arab terdahulu mereka telah tersesat. Irja'alatil malaikatu inatan. Mereka menyebut bahwasanya malaikat-malaikat Allah adalah jenis kelaminnya adalah
wanita. Orang Arab dahulu menyebut malaikat-malaikat Allah itu adalah wanita. Adalah wanita. Fakadzabahumullahu subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan malaikat tersebut. Wa bayyana annahum mas'uluna an hadzal ladzi qalu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala minta pertanggungjawaban terhadap yang mereka katakan dan yang dikatakan oleh orang Arab terdahulu itu tidaklah benar, yaitu mereka beranggapan bahwa al-malaikatu, malaikat-malaikat Allah berjenis kelamin perempuan. Faqala subhanahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hal ini di dalam surat Az-Zukhruf ayat 19. Kemudian berikutnya sifat malaikat yang berikutnya, wal malaikatu la yakuluna wa la yashrabun. Dan malaikat-malaikat Allah niki tidak makan dan juga tidak minum. Bahaya kalau malaikat itu punya sifat makan dan minum, ya. Waktunya ngantar wahyu luwe, ya. Mau ngantar wahyu kalau makan dan minum ya nanti konsekuensinya ya makhluk yang BAP. Nah, ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bahwasanya malaikat tidak makan dan minum. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan jelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Kemudian ayyuhal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Dengan demikian kita telah membahas bagaimana jasmani dan rohaninya malaikat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat raga mereka dan bagaimana sifat akhlak mereka. Bagaimana sekarang alaqatul malaikati billah, bagaimana hubungan malaikat-malaikat Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Maka beliau Syekh Abdul Azim bin Badawi rahimahullah taala menyebutkan, al malaikatu ibadun min ibadillah. Malaikat-malaikat Allah adalah hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat-malaikat Allah bukan wakil Allah. Ya. Sehingga seorang bisa menemui wakil sebelum ketua. Tidak. Tetapi apa kata Syekh Abdul Azim? Malaikat adalah ibadun min ibadir rahman. Adalah hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makhlukun, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mamlukun, murabbun, ya. Mereka dimiliki Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna li anfusihim darra wala naf'ah. Yang mereka tidak bisa berbuat pada dirinya, ya, manfaat atau madharat, ya, tidak bisa. Kita minta malaikat untuk memberikan ini itu, tidak bisa malaikat memberikan. Ya, tidak punya kekuasaan. Ya. Wahai malaikat, jenengan misalnya kenal malaikat sinten, wahai malaikat turunkanlah hujan. Mintanya enggak kepada malaikat, walaupun memang ada malaikat yang mengatur hujan. Tapi mintanya bukan kepada malaikat. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang yang akan meninggal dunia ketemu dengan malaikat maut, kemudian sampai ngomong, jenengan ngomong, malaikat maut jasa iki, mboten saged. Nah, karena malaikat-malaikat Allah hanya hamba Allah yang melakukan perintah-perintah Allah yang mereka mempunyai sifat dari apa? Kiramin bararah. Malaikat yang mulia dan berbakti, tidak membantah dan tidak membangkang. La yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Dan hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih detail di dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 29. Kemudian terakhir, al malaikatu khalqun min makhluqatillahi ta'ala. Malaikat adalah
salah satu ciptaan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, salah satu makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fatarahumullahu 'alal ibadati wa ta'ah, la ya'rifuna al-ma'siyah wa la tashtahi anfusahumul haram. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ibadah dan ketaatan. Ya. Mereka setiap harinya adalah melaksanakan ibadah dan ketaatan. La ya'rifuna al-ma'siyah. Mereka malaikat Allah tidak mengenal yang namanya maksiyah, pembangkangan. La ya wala tastahi anfusahumul haram, dan mereka tidak ada keinginan untuk bisa melakukannya haram, tidak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan malaikat-malaikat penjaga neraka yang pernah kita bahas, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka di sisi neraka-neraka Allah ada malaikat yang bengis, ya, malaikat yang bengis lagi kejam, yang sifatnya malaikat tersebut. Kenapa malaikat bengis dan kejam tersebut? Ya, karena la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak ada yang membangkang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pasti wa yaf'aluna ma yu'marun, dan akan senantiasa menunaikan, melakukan, mengerjakan, mengamalkan apa-apa yang diperintahkan. Fahum masghuluna bi ibadatillahi abadan. Maka malaikat-malaikat Allah itu semuanya tersibukkan di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, lailan wa nahara, siang dan malam selamanya. Malaikat-malaikat Allah mereka beribadah kepada Allah. Malaikat Allah tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Walayat abu minha, dan malaikat tidak ada yang brekele, tidak ada yang nelongso, ngersulo, capek ya Allah, gak ada. Walayat abu, walayat abu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftar. Wa qala ta'ala, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun. Malaikat-malaikat Allah itu siang dan malam bertasbih kepada Allah, dan mereka tidak ada yang merasa letih, tidak ada yang ngersuloh, sambat, ngene-ngene. Bahasa kita kalau kita lagi diuji dengan kebaikan yang terus menerus, biasanya kita monoton, gitu. Padahal itu nikmat yang kalau kita bersyukur itu tidak didapatkan oleh saudara-saudara kita. Misalnya manjenengan, masya Allah, Allah berikan nikmat setiap hari bisa sarapan lauknya tahu sama tempe, tapi bendino. Ya. Bagi sahabat kita yang tidak mendapatkan nikmat tersebut, itu adalah nikmat yang luar biasa. Tapi kita, karena kita dapat itu setiap hari, monoton, ya, blenger, gitu. Malaikat tidak ada demikian. Setiap hari bertasbih kepada Allah siang dan malam, di atas ketaatan kepada Allah siang dan malam. La yas'amun. Mereka tidak ada yang letih, tidak ada yang ngersulo. Semua tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa disampaikan di dalam pertemuan yang luar biasa pada pagi hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana ibadah-ibadahnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang lebihnya sudah sedikit kita bahas. Di antara ibadah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang barusan kita bahas adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada ya lainnya dan lainnya dan lainnya, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Wallahul muwafiq. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Idza asabtu fa hadza minallah wa idza akhtatu fa hadza min jahli wa minasyaitan. Aqulu qouli hadza. Hal indakum soal? Ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab?
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan di muqaddimah bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia daripada Dzulhijjah, dan puncaknya adalah nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan fasholli li rabbika wanhar, perintah untuk mengeluarkan kurban. Sampai-sampai Nabi SAW mewanti-wanti di dalam wasiatnya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang dia mempunyai kelonggaran dalam rezekinya dan dia tidak mengeluarkan kurbannya, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dekati tempat ibadah, musolaku. Ini ancaman dari Nabi SAW. Kemudian di dalam berkurban, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan-kemudahan bagi umatnya. Ada di dalam kurban macam-macam hewan yang dikurbankan oleh seseorang. Syariat tidak menyebutkan hanya satu hewan, tetapi min bahimatil an'am, ya, dari hewan-hewan yang telah disebutkan sebagai hewan ternak, yaitu mulai dari unta, kemudian sapi atau kambing. Kambing pun tidak dibatasi harus kambing gibas kah, kambing Jawa kah, kambing apa itu, yang Cianjur kah, ya, yang sungunya mungker-mungker, enggak. Yang jelas kok namanya kambing, mau warna putih, warna coklat, warna hitam boleh. Sapi mau putih, merah boleh, hitam boleh, unta pun juga demikian. Intinya min bahimatil an'am. Kemudian pun di antara kemudahan yang lainnya adalah bahwa selain kambing, maka untuk sapi bisa untuk kolektif 7 orang, ini maksimal, bukan berarti harus 7 orang, ya. Ada 5 kepala keluarga cukup uangnya untuk beli sapi, maka ini boleh. Atau bahkan cuma 2 orang, misalnya adik kakak, ayo tuku sapi 20 juta, 10 jutaan, boleh. Jadi 7 itu adalah angka maksimal. Pun sebagaimana unta, angka maksimalnya adalah 10 kepala keluarga. Adapun kambing tidak bisa, ya. Jadi satu bagian kurban itu mewakili satu keluarga atau mencukupi satu keluarga. Namun apabila dalam satu keluarga adalah mampu semua, dibolehkan seorang berkurban dengan hartanya. Karena penjelasan para ulama menyebutkan seorang yang mengeluarkan hartanya, dalam hal ini uangnya, ya, untuk infak fisabilillah di masa-masa kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, yaitu ayyamut tasyrik, ya. Di 4 hari ini seorang bersedekah senilai 3 juta misalnya, padahal bisa untuk beli kambing loh, dia bersedekah, maka pahalanya lebih baik dan lebih utama seorang mengeluarkan kurban, sama-sama mengeluarkan ibadah harta. Ini sebenarnya dijelaskan oleh para ulama demikian. Jadi di 4 hari tersebut, 10 Dzulhijjah hari H, kemudian 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah hari tasyrik, maka seorang ibadah dalam harta yang paling utama adalah ibadah kurban. Maka dalam satu rumah misalnya ada 3 bersaudara, semua mampu berkurban, maka boleh semua mengeluarkan kurban, ya. Walaupun apabila salah satu di antara, ya, rumah tersebut terkhusus kepala keluarga, maka sudah mencukupi anggota keluarganya. Pertanyaan di sini, ada keluarga yang kepala keluarganya sudah meninggal, kemudian istrinya ada yang berniat untuk berkorban, Masya Allah. Apakah niatnya kalau nama istri dan keluarga begitu, suami yang sudah meninggal juga mendapatkan pahalanya, atau mengkhususkan untuk suami yang sudah meninggal? Wallahu a'lam, ya, yang sudah kami laksanakan, saya pernah melaksanakan
waktu itu kami atas namakan bapak saya sudah meninggal. Kemudian ketika kami berkonsultasi dengan asatidzah yang ada, bahwasanya asal daripada ibadah kurban ini adalah untuk keluarga yang masih hidup. Jadi lebih baik dinamakan daripada keluarga yang masih hidup. Wallahu ta'ala a'la wa'lam. Apakah suami tadi akan mendapatkan aliran pahala? Ya, kalau memang kita mengeluarkan korban ini atas didikan, efek daripada kebiasaan suami kita yang tiap tahunnya dulu berkurban, kemudian kita sekarang berkurban, itu masuk dalam hadis man dalla ala khairin kafaili. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan. Masya Allah. Maka panjenengan jangan bosan-bosan menyebarkan peluang-peluang kebaikan. Info taklim di sini misalnya, disebarkan saja. Walaupun mungkin temannya tidak datang, tapi kalau ada yang datang, Masya Allah, panjenengan mendapatkan peluang daripada hadis ini man dalla ala khairin kafaili. Siapa yang menunjukkan kebaikan pada seorang, maka dia akan mendapatkan pahala daripada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Adapun secara detail bagaimana dapat berapa, wallahu taala a'la wa a'lam. Semoga suami tetap mendapatkan daripada apa yang kita laksanakan karena bagian daripada pendidikan suami di masa hidupnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Adapun dari apa yang telah pernah saya lakukan, maka sarannya lebih baik dinamakan kepada keluarga yang masih hidup. Wallahu a'lam. Dan permasalahan seperti ini pun nanti jawabannya luas. Apabila ditanyakan pada ustadz yang lain, bisa jadi jawabannya tidak sama. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Ada yang lain? Sampun cekap nggih. Naktahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Idza asabtu fahadha min Allah wa idza akhtatu fahadha min jahli minasyaitan. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.